saya nangkep juga ini apa namanya pemaknaan ya, bukan tafsir. Saya nangkep dari sini bahwa oh jangan-jangan ketika kita meninggal, kita nggak nyiapin keluarga kita dengan baik, itu termasuk kezoliman yang kita lakukan kepada keluarga kita. Saya nangkep juga. Kebayang nggak sih? Gitu ya. Hmm. Itu kurang lebih yang saya tangkap. Nah, makanya ketika dari sini, saya memaknai, oh apa sih hal-hal yang bisa menjatuhkan orang, menjatuhkan keluarga kita menjadi orang-orang yang jatuh ke kelompok duafa ini. Yang pertama masalah ekonomi jelas. Ketika kita meninggal, ekonomi pasti goyang tuh di rumah. Gitu ya. Kemudian masalah pendidikannya. Nggak cukup nyekolahin berarti. Gitu ya. Ketika ekonomi goyang, otomatis pendidikan pasti terganggu. Itu satu. Yang kedua, ketika kita meninggal, kita kehilangan kesempatan buat mendidik anak-anak kita. Gitu. Anak-anak kita kehilangan teladan. Nah, kemudian juga masalah karakter gitu. Dan yang terakhir masalah sosial. Jadi kayak gini teman-teman, soal masalah pendidikan nih, saya juga nemuin gitu. Apa namanya? Mungkin kita sekolahin tinggi-tinggi misalnya anak itu gitu ya. Tapi ternyata kadang peran ayah itu nggak hadir di rumah. Ya, kita cuma fokus di ekonomi, tapi ternyata kita nggak membekali anak-anak kita buat punya sosial yang baik, karakter yang baik. Sehingga ketika mereka lulus sekolah, ketika mereka bekerja, gitu. Mereka nggak bisa survive tuh antara keahliannya kurang mateng sehingga mereka di dalam tanda kutip diinjek-injek gitu ya di kantor ya itu kan jadi lemah tuh. Kemudian juga apakah pendidikan mereka tidak sempurna sehingga mereka susah nyari kerja itu potensi masuk ke jadi duafa juga. Eh, apakah ayahnya kurang mendampingi ketika mereka belajar sehingga apa namanya pendidikannya kurang relevan dengan apa yang dibutuhkan di industri misalkan dalam tanda kutip atau misalkan pendidikan yang mereka jalankan itu nggak mampu untuk membantu mereka survive di dunia yang keras ini misalnya gitu. Nah, itu banyak hal yang bisa mendorong orang buat jatuh ya. Nah, mendorong anak-anak kita buat jatuh ke jurang duafa tadi gitu, teman-teman. Terkait karakter juga, kesiapan mereka buat sosialisasi, buat ngobrol gitu. Dan yang terakhir terkait sosial, teman-teman. Nah, masalah sosial ini bukan bukan soal yang tadi ya, soft skill segala macam, bukan. Tapi ketika ini saya dari perspektif perencana keuangan, sosial itu banyak yang akhirnya berkonflik dengan keluarga setelah kepala keluarganya meninggal gitu. Contoh konflik waris dengan keluarga dengan adik kakaknya misalnya atau bahkan ada intervensi keluarga besar. Jadi kita tidak menyiapkan anak-anak kita, keluarga kita tidak mengamankan terlebih dahulu sebelum kita meninggal gitu loh teman-teman. Gitu. Akhirnya harta itu jadi masalah, jadi rebutan di rumah. Ada intervensi dari keluarga besar yang merasa punya hak atas harta kita, misalnya dan lain sebagainya. Dan kadang kalau udah terjadi seperti itu, maka kepentingan keluarga inti kita tuh tidak diperhatikan lagi. Banyak kejadiannya dan oh banyak banget teman-teman. Saya udah nge-handle banyak banget kasus yang berkaitan sama hal-hal seperti ini. Jadi ini bukan bukan suatu hal yang jauh, ternyata deket banget gitu. Nah, ini yang saya tangkap dari Anisa ayat 9. Makanya ini adalah berkaitan banget dengan perintah untuk menyiapkan keluarga dan keturunan yang tangguh gitu. Dan ya intinya kalau kita meninggal, ya minimal gitu ya, minimal mereka bisa hidup tenang selama 1 tahun ke depan. Gitu sih Teh, kurang lebih Teh sharing pagi ini ya. Ada beberapa slide ke belakang, tapi nanti apa namanya saya tunjukin kalau misalkan kita ada hal yang mau didiskusikan. Gitu kali ya, Boleh, boleh. teman-teman. Kita Masya Allah. terbatas. Oke. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah teman-teman ya. Nggak nyangka ternyata ayat itu bisa sangat relate dengan konteks sebagai ya khususnya mungkin di sini para pejuang-pejuang nafkah sebagai peran ayah, peran suami ya. Dan tentunya juga untuk kita semua, untuk keluarga kita. Dan ini ternyata juga spesifiknya relate dengan perencana keuangan. Nah, ini jadi menarik untuk kita mungkin buat teman-teman masih ada waktu mungkin sampai jam 6 untuk kita lanjut dengan diskusi. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung raise hand. Mumpung dikasih ruangnya nih untuk konsultasi langsung sama Bang Dika. Aduh jarang-jarang banget nih. Makasih banyak nih Bang. Atau mau via chat juga boleh. Oh, ini ada satu, udah mulai ada yang bertanya Bang dari Kak Jum. Jadi gini pertanyaan, apa yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita agar nggak jadi duafa? Wah, Wah, tadi ada beberapa aspek ya. Uh, berat ya.
Oke. Emang jadi ngeri juga Ya, ini. izin jawab ya, Teh ya. Eh, Ya, makasih Kak Jum Iya, silakan atas teman. pertanyaannya gitu. Ini saya mau sharing juga nih terkait apa yang saya lakukan di rumah deh ya. Saya punya anak, Kak, gitu. Saya punya anak, usia anak saya baru 3 tahun sekarang. Eh, dan satu satu kekhawatiran saya tuh kayak tadi dari ayat itu, kalau misalnya saya meninggal duluan gimana? Gitu makanya hal pertama yang saya siapin nih di rumah itu bukan ke anaknya justru, tapi ke Hmm. istri saya dulu, gitu. Contohnya misalnya gini. Pertama, ketika saya nggak ada, otomatis pengambil keputusan di rumah, ya, pengambil keputusan di rumah tuh pasti pindah ke istri yang paling besar. Dan Hmm. keputusan itu bakal berdampak sekali ke anak, gitu. Nah, yang hal pertama yang saya siapin adalah bagaimana istri saya bisa siap tuh buat ngadepin, buat pengambilan keputusan-keputusan kritis, gitu. Itu yang pertama tuh. Kayak dulu saya libatin, kayak misalkan dulu saya di Bandung tuh, tadi nama saya ada Bandungnya. Saya kerja di Hmm. konsultan. eh Terus setelah kita evaluasi keuangan, wah ini kalau misalkan anak kita udah mulai gede agak susah nih gitu, secara waktu dan secara finansial. Akhirnya saya diskusi sama istri, resign nggak gitu. Nah kalau resign, kira-kira konsekuensinya gimana? Jadi saya pancing dulu tuh dengan pertanyaan-pertanyaan, konsekuensi apa sih yang bakal dihadepin dan apa yang bakal dilakuin. Saya udah punya jawabannya, udah punya keputusannya, tapi saya diskusi dulu. Kalau istri saya nggak setuju, ya keputusan saya nanti direvisi pelan-pelan gitu. Nah ini kita diskusi panjang, kita ngambil keputusan, oke resign gitu. Oke resign, akhirnya saya nyari kerjaan tuh. Sebelum dapat maslahat ini kan saya nyari kerjaan dulu, daftar-daftar dulu sebelum resign. Akhirnya setelah dapat saya resign. Setelah itu kita ngadepin permasalahan kedua, di mana mau tinggal gitu. Nah itu saya libatin lagi. Diskusi panjang, kita timbang keuangannya seperti apa, kita evaluasi keuangan bareng gitu. Gitu. Jadi benar-benar dilibatin dalam pengambilan keputusan penting. Itu satu. Yang kedua, terkait survivalnya. Itu saya bekalin juga. eh, saya dorong dia buat misalkan punya bisnis sendiri, punya aktivitas sendiri yang bisa menghasilkan gitu. Hmm. Jadi ketika nanti saya nggak ada nih, dia masih punya penghasilan sehingga ketika harus mengambil keputusan dia lebih tenang gitu. Karena keputusan dia bakal berdampak sekali ke anak saya, gitu kan. Nah, kemudian Hmm. hal yang kedua yang saya lakukan adalah saya mulai itu masuk ke anak, gitu. Ya, mulai masuk ke anak gitu. Waktu itu akhirnya saya bekalin anak tuh gini simpel. Saya bikinin kotak di rumah buat nabung. Terus setiap ada uang receh yang kecil-kecilan, saya kasih ke anak tuh buat dimasukin ke celengan gitu. Nah nanti saya tunjukin tuh, oh uang kamu ada segini nih gitu, mau kemanain. Nah setelah itu baru tuh umur 3 tahun ya, jadi saya ajak belanja misalkan gitu. Jadi mereka tahu, oh gimana sih caranya belanja, apa aja kebutuhannya gitu. Terus nanti juga pas waktu sekarang mulai sering saya ajak ke masjid, lihat kotak infak, dia udah mulai terdorong tuh buat buka celengannya, ambil uang recehnya, bawa ke masjid, masukin ke celengan. Kayak itu ke kotak infak gitu. Jadi udah mulai tuh dari sekarang. Terus termasuk juga saya buat udah nyiapin, kayak misalkan anak-anak dapat THR dari keluarga besar, dari saya juga, dari istri juga, itu full ditabung, diinvestasiin. Jadi nanti ketika saya nggak ada, anak tuh udah punya tabungan gitu. Nah itu hal yang saya lakukan. Nah yang ketiga yang paling penting, kondisiin keluarga besar gitu. Itu juga biar nggak berkonflik gitu. Oh. Jadi anak saya itu jadi bagian dari keluarga besar itu gitu, nggak terpisah. Kan kadang anak itu jaraknya agak jauh ya, cuma dekat sama kakek neneknya doang. Nah, saya mulai deketin sama keluarga besar yang lain sehingga harapannya nggak ada konflik dan ketika nanti saya meninggal, ada yang bisa mengganti peran saya gitu sebagai seorang ayah, entah omnya, entah pak D-nya, entah budenya gitu ya. Itu dan yang terakhir, ini saya mulai nanemin kebiasaan perencanaan keuangan di rumah. Termasuk nanti harapannya sih next step-nya itu saya mulai bisa nyusun terkait waris. Berapa persen dari harta saya untuk istri, berapa persen untuk anak gitu ya. Kemudian juga buat keluarga besar, buat buat kan yang jadi apa ahli waris kan ada ayah gitu ya. Kemudian juga ada saudara perempuan, saudara laki-laki gitu-gitu. Itu mulai dialokasiin. Jadi nanti dari yang saya tinggalin tuh keluarga saya netnya dapat berapa gitu ya itu nggak boleh diganggu dan mungkin next time-nya akan dinotariskan gitu meskipun uangnya belum banyak ya tapi seenggaknya kalau udah ada persentase kan enak sekian persen buat mereka sekian persen buat ini metodenya nanti dijelasin juga gimana gitu gitu sih jadi ya udah mulai nyiapin dari sekarang gitu Kak Iya. Jum semoga menjawab ya. Wow,
Ya karena memang tadi sekompleks itu ya, dan memang akhirnya kita berkoordinasi mungkin bahasa ininya dengan berkomunikasi dengan semua pihak juga. Dan itu nyata sangat langsung berpengaruh juga dengan nanti dengan anak kita ketika kita ditinggalkan. Aduh, bicara soal ditinggalkan gimana gitu ya Bang ya, jadi kepikiran. Betul, Rek. Ah, luar biasa. Jadi kebiasaan perencanaan di rumah, waris dan lain-lain itu benar banget ya teman-teman. Masya Allah. Nah ini ada lagi Bang pertanyaan. Wah Ya, keren-keren nih. Bagus, ayo teman-teman perbanyak bertanya. Jadi makin banyak ilmu yang kita dapat sebelum sebelum habis nih masa bincang Qurannya. Dari Bang Fauzan, izin aneh baca nih Bang. ya. Bismillah, sebagai seorang laki-laki, Mm-mm. mantap nih pertanyaan yang memiliki banyak berapaan di luar, apa berapaan? Banyak berapaan di luar rumah maupun di dalam rumah. Berapaan. Garapan kali ya. Berapaan mungkin maksudnya ya? Oh, peran, peran, peran. Oke, banyak peran. Oke, sebagai Mm. seorang laki-laki memiliki banyak peran di luar rumah maupun di dalam rumah, bagaimana caranya Bang Dika menyeimbangkan berbagai peran-peran itu supaya bisa memastikan kita nggak zolim sama keluarga sendiri? Ah, Masya ya. Allah. Hmm. Berat lagi. Pertanyaannya berat-berat ya, subuh-subuh. Masya Allah. Masya Allah, jadi seger banget ini. Ya, salam. Oke. Izin jawab lagi ya. Iya, Mas boleh, boleh. Fauzan, Teh, gitu. Em, iya sih, ini juga jadi renungan. Eh, masih fokus habis sahur. Energinya masih penuh. Nanti kalau udah zuhur baru turun tuh. Iya, eh, bener sih. Ini relate banget gitu. Saya di BSI Maslahat itu kan jadi orang yang ngelola risiko sama strateginya. Artinya semua program itu harus benar-benar saya pahami dan saya tahu. Itu workloadnya berat banget gitu. Makanya tadi saya sampaikan habis subuh itu biasanya udah buka laptop nyiapin kerjaan. Ah, gitu ya. Sampai kantor kerja, kadang sampai jam 5 kadang lebih gitu. Terus pulang ke interaksi sama anak, akhirnya buka laptop lagi sebelum tidur gitu. Memang jadi agak sedikit dilematis sih kalau terkait ininya. Belum lagi yang urusan-urusan lain. eh Gini sih, kalau saya maknai lagi gitu ya terkait peran. Kan kebetulan saya perencana keluarga juga pakai design thinking ya teman-teman. Ini tadi nggak kesebutin. eh jadi biasanya saya nge-define dulu sih peran ayah itu apa di rumah gitu. Apakah hanya sebatas pencari nafkah atau tidak? Kan faktanya enggak ya. Saya adalah kowam keluarga gitu ya. Saya pimpinan di rumah, kemudian juga seorang ayah gitu. Banyak banget perannya. Nah, di situ dulu ketika pertama kali saya mulai nata gitu ya. Saya baru mulai nata keluarga itu di 2025 tahun kemarin sih di awal tahun mulai nata gitu. Saya definisin peran tuh di rumah bahwa ayah itu kalau misalkan di rumah ya harus mimpin, berarti ngambil keputusan. Terus juga harus yang namanya pemimpin harus ngedengerin yang dipimpin gitu. Makanya harus sering ngajak ngobrol sama istri. Kemudian juga anak perlu perlu dididik sama ayahnya, nggak cukup sama ibunya doang. Ya akhirnya gimana caranya kita nyediain waktu ya quality time sama mereka gitu. Biasanya weekend. Kalau saya ya, biasanya weekend. Kita keluar bareng. Seringnya ke perpus tuh teman-teman ke tim. Jadi kalau teman-teman ada yang sempat ke tim gitu ya, itu weekend pasti. Kita pasti ada di tempat yang sama seharian gitu. Saya dari jam 9 kadang jam 10 sampai jam 5 sore. Baca buku bareng gitu. Jadi ada waktu yang memang di-spare buat mereka. Karena di hari-hari kerja otomatis waktu kita cuma sedikit tuh sama anak. Gitu sih. Nah, terus gini. Yang saya lakuin juga biasanya, eh kita sering baca buku bareng di rumah. Selain di tim ya. Jadi anak itu sering minta dibacain. Nah, disitulah momen-momen kita buat masuk, buat ngebangun quality time sama mereka, buat deket sama mereka. Terus ngajak ke masjid. Anak saya perempuan. Terus sering saya ajak ke masjid ke masjid bareng, persiapan gitu. Jadi kadang kayak subuh nih, habis sahur, habis sahur tuh dia bangun, nanya, ayah ke masjid yuk, gitu. Umur 3 tahun tuh. Terus Masya juga Allah. tarawih kan kadang saya pulang lewat maghrib ya. Hmm. Anak tuh pas waktu saya nyampe udah ngerengek gitu, udah ngerengek. Ayo ayo ke masjid gitu, mau sholat panjang, sholat panjang. Dia taunya sholat panjang bukan sholat tarawih, sholat Oh, panjang gitu. Masya Allah. Mau lari-lari di masjid ya. Kadang lari-lari juga dia gitu ya namanya anak-anak. Jadi ya momen-momen itu sih yang dibangun gitu biar ya kita nggak dolim. Artinya ada ya setidaknya kalaupun tidak bisa 24 jam,
kita cukup memenuhi hal-hal minimum sih, hal-hal minimum yang harus kita penuhi sebagai seorang ayah, seorang suami di rumah, gitu. Itu sih kurang lebih ya. Semoga menjawab lagi dengan keterbatasan saya. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Teh, aku Ya, mau nge-show ini ya, dikit lagi ya, boleh ya, boleh, nge-show boleh. data nih teman-teman. Monggo, monggo. Biasanya kalau kalau saya tuh seneng-seneng buat nunjukin data ya, Eh, biar apa? Biar teman-teman lihat gitu loh. Kayaknya penting nih, soalnya udah mulai bahas tentang apa peran gitu ya, segala macam. Bentar, izin. Nih udah muncul lagi ya. Udah ya Teh, di layar Teh. Bentar. Udah, sip, udah. Udah ya, oke. Nah, ini berkaitan sama tadi. eh Sebenarnya sejauh apa sih resiko resiko itu gitu ada di rumah kita gitu ya. Kayak gini, eh yang namanya ya kita nggak sih saya pribadi gitu ya, teman-teman mungkin teman-teman relate juga. Kalau kita tuh nggak dibentuk hanya dari keluarga tapi juga lingkungan gitu. Makanya banyak kan yang soal FOMO gitu ngikut-ngikutin tren segala macam. Nah, saya pengen nunjukin satu realitas yang ada di Indonesia, teman-teman. Ini data baru banget, saya baru kolek Januari kemarin. eh Kita itu sebenarnya ngadepin masalah gede banget gitu teman-teman. Makanya kenapa kok perencanaan keuangan, manajemen keuangan keluarga itu tuh jadi satu hal yang krusial dan balik relate ke ayat 9 surah An-Nisa tadi gitu. Itu kan jadi peringatan dari Allah ke kita gitu. Dan ternyata data-data yang ada di Indonesia itu nunjukin bahwa oh ternyata banyak loh keluarga kita yang rapuh gitu, keluarga-keluarga yang rapuh di Indonesia dan banyak keluarga yang kehilangan peran ayah, entah karena memang meninggal itu fisiknya meninggal tapi fisiknya ada tapi perannya yang meninggal gitu. Hmm. Nah, ini saya tunjukin data-datanya ya. Nih teman-teman. Uh, Pertama, mungkin teman-teman nggak tahu ya ini eh, data yang jarang ditunjukin atau jarang dilihat gitu. Utang pinjol Berapa? kita ya, pinjaman online di Indonesia itu sampai 98,54 triliun di Januari 2026. Masih fresh nih from the oven. Sekarang Maret ya, gitu. Itu naik 25% dari tahun sebelumnya. Artinya tahun sebelumnya tuh ya cuma sekitar berapa? 70, 60, 70 lah ya, di range segitu. Nah, dalam waktu 1 tahun itu naik 25%. Teman-teman bayangin, itu utang pinjaman online, ya. Dan kalau teman-teman tahu, yang namanya pinjol, itu pasti yang minjem individu, gitu. Orang-orang yang personal satu-satu nih, di HP gitu ya, pakai Hmm. aplikasi online, pinjem, gitu. Itu 98,54 triliun. Nah, yang jadi masalah adalah pay later nggak kehitung. Terpisah. Ini sial Astagfirullah. banget ini, gitu. Itu Ya Allah, banyak banget bang. Astagfirullah. pas ngelihat data iya bener teh terus ngelihat data tuh ya Allah sial banget hidup kita gitu, yang satu pinjol yang satu pay later juga udah 27,1 tuh di Januari gitu, Allah. kalau nggak salah yang di Desember itu masih di angka belasan deh, ini 27. Jadi kalau digabung ya total pinjaman online kita itu di 125,64 triliun. Teman-teman bayangin deh di angka segini gitu ya dengan katakanlah total 300 juta orang Indonesia gitu ya kalau misalnya kita bagi rata. Ya, saya yakin sih teman-teman harusnya nggak punya pinjol ya sama Hmm. paylater harusnya. Saya berharap seperti itu karena ini jadi tonggak awal kerapuhan keluarga yang pertama itu pinjol sama paylater gitu. Nah, itu angkanya juga udah gede loh teman-teman gitu. Ya teman-teman bayangin aja ini berapa sih pinjaman per orang? Belum bunganya. Ini baru pokok ya, belum bunga Oh iya gitu. ya. Ini Allah. bisa ngegelembung terus angkanya. Makanya bisa dibilang wah rapuh sekali gitu kondisi keluarga kita. Nah, teman-teman bayangin kalau misalkan kita meninggal nih, istri sama anak kita nggak kita tanemin soal financial wisdomnya gitu. Mereka nggak mateng finansialnya. Ya, mungkin ada di mereka jadi salah satu di antara orang-orang yang terjebak di angka ini gitu. Gitu ya teman-teman. Ini krusial banget dan ketika udah ada pinjol pasti ngederet ke yang lain. Apakah jadi jumlah aplikasinya yang banyak atau dia jadi beban bagi orang lain. Contoh ke kakek neneknya pinjem uang atau ke saudara-saudaranya. Namanya rusak gitu segala macam. Makanya tadi kalau misalnya kita nggak bener-bener nyiapin keluarga kita gitu ya sebelum kita ya mumpung masih hidup gitu. Ya naudzubillah min dzalik gitu. Jangan-jangan ya mereka terdolimi karena ketidaksiapan kita dan tidak tanggung jawabnya kita sebagai seorang ayah gitu. Saya sampai berani bilang bahwa orang-orang yang tidak merencanakan keuangan, nggak manage, nggak nyatet,
itu zolim sama keluarganya gitu. Sampai di tahap itu teman-teman. Karena saya nanganin kasus banyak banget yang begitu. Ada orang yang kaya meninggal, keluarganya tuh pas dia meninggal merasa miskin, padahal asetnya banyak. Karena mereka nggak tahu tuh ada aset itu, disembunyiin. Antara disembunyiin atau memang tidak dikasih tahu. Itu satu. Ada juga yang aksesnya nggak dapet. Ada juga yang gini, saya ada ada atasan sih, atasan ini meninggal gitu ya. Dia punya aset banyak, keluarganya tahu asetnya ada, surat-surat tanahnya ada gitu ya. Kemudian juga ayahnya sering investasi di rumah, di saham, reksadana, deposito segala macem. Nah, tapi anaknya tuh cuma tahu dokumennya aja. Oh, ayah saya punya dokumen ini nih, punya tanah di sini. Tapi mereka nggak tahu kondisi tanahnya, gitu. Legalnya udah kayak sampai mana, dipakai sama siapa, kondisinya gimana. Mereka nggak tahu tuh, jadi kosongan, gitu. Makanya akhirnya berpotensi tanah-tanah itu dipakai orang lain, nggak bisa dimanfaatkan sama keluarga, ya ujungnya berantakan juga, gitu. Dan ada juga yang memang apa ya, bekerja gajinya gede, gitu. Terus nggak pernah rencanain keuangan ketika meninggal, ya sudah kosong tuh, nggak ada rekening, nggak ada dana darurat, maksudnya uang di rekening sedikit gitu ya, melantar semua. Nah, ya jangan sampai lah ya, artinya angka ini gede banget. Nih saya lanjutin lagi. Ini jujur, ini bikin saya bener-bener overthink sih ketika ngelihat data ini gitu. Makanya mulai banyak bikin kelas sekarang, kelas keuangan buat ngasih awareness jangan sampai keluarga kita jatuh ke kondisi ini. Nah, peminjam itu mayoritas untuk kebutuhan konsumtif. Ini Oh. juga buat makan, buat jajan, buat gaya hidup gitu, gadget segala macem itu pakai pinjol. Nah, Ate kan sering ikut kelas kelas aneh kan Teh, Hmm, gitu ya. hmm, hmm. Terus waktu itu kan saya bilang ah pinjem uang itu boleh, tapi jangan buat konsumsi gitu. Terus em, maksimal itu di 30% dari pendapatan, di atas itu nggak boleh gitu. 30% ini udah mencakup kalau syariah ada nisbahnya ya. Kalau konvensional ada bunganya gitu. Tapi saya nggak mendukung sama sekali tentang bunga. Tapi intinya kalau misalkan pinjaman kita angkanya tumbuh ke depan, kan syariah juga tumbuh kan ya ke depan itu. Kan ada beberapa akad yang begitu. Nah, itu tuh udah harus dihitung 30% itu termasuk bunganya, termasuk nisbahnya gitu. Jangan sampai ngitung pokoknya doang gitu. Nah, dan kesalahan paling paling fatal adalah minjem uang buat makan. Wah, itu ya antara tadi akhirnya antara memang tidak kondisi ekonominya tidak baik ya, ya Allah alam gitu. Itu yang namanya kepepet, itu boleh minjem uang untuk itu dan nanti dia masuk ke kategori gorimin kalau di Asnaf karena minjem untuk kebutuhan dasar yang mendesak. Tapi kalau misalkan ternyata ya memang kejadiannya bukan karena dia nggak ada kerja gitu ya, misalnya nggak ada penghasilan, bukan seperti itu gitu. Maksudnya dia bekerja segala macam tapi pinjem uang buat kebutuhan konsumtif, wah itu parah sih gitu. Nah, ini ternyata mayoritas dari angka 125 triliun ini mayoritas untuk kebutuhan konsumtif tadi gitu. Ini fatal banget angkanya luar biasa. Nah, dan sebabnya adalah karena ini masalahnya teman-teman. Literasi literasi keuangan itu 65,4, inklusinya 85. Nah, maksudnya apa? Literasi itu adalah pengetahuan kita tentang manajemen keuangan, tentang produk keuangan. Ini pengetahuan kita gitu ya. Contoh kayak saya tahu nih cara ngelola uang. Saya sudah mulai manage uang gitu ya. Kemudian saya tahu produk-produk keuangan. Nah, ini saya termasuk orang yang literate, yang tahu gitu. Nah, di sisi lain ada orang yang nggak tahu kan. Yang nggak tahu itu misalkan ya ya udah gitu kayak pinjol itu dikatakan kayak oh uang gratis misalkan. Ya, intinya nggak tahu lah soal manajemen keuangan gitu ya. Literasi keuangannya 65,4%. Artinya dari seluruh orang Indonesia gitu ya. Cuma 65,4% yang tahu, yang paham tentang keuangan dan melakukan pinjaman atau melakukan keputusan keuangan secara sadar. Sayangnya Hmm. inklusinya 85. Inklusi itu artinya adalah akses. Jadi Oh. teman-teman bayangin orang-orang yang nggak punya pengetahuan dikasih akses. Makanya kenapa angka pinjaman online bisa gede, kebutuhan konsumtif bisa gede gitu ya. Mereka pinjam buat konsumsi, buat beli gadget, buat beli apa. Ya karena mereka nggak paham bahwa fungsi utang itu sebenarnya untuk mendorong perekonomian gitu ya. Hmm. Mendorong perekonomian buat kita berusaha, buat kita jualan segala macam. Itu boleh pakai utang, tapi kalau untuk konsumtif jangan gitu. Nah, mereka nggak tahu itu akhirnya terjadilah ledakan pinjaman online ini. Ini berkah sih teman-teman. Berkah buat Oh, orang yang punya aplikasi dan yang punya bisnisnya. Tapi musibah buat kita. Kayak gitu. alhamdulillah. Iya, gitu ya. Bener ya.
Ini saya lanjutin lagi, ada beberapa data lanjutan. Nah, sayangnya teman-teman, total kredit rumah tangga di bank, ini termasuk angka 125,64 triliun ya. Ini pinjaman online-nya doang. Nah, tapi total kredit rumah tangga, artinya rumah tangga itu tuh, ya kita nih, orang-orang yang di rumah gitu, punya pinjaman ke bank itu totalnya 1,1868 triliun di Desember 2025. Saya belum dapat angka terbarunya. Meskipun saya diperbankan ya, tapi saya belum tahu nih, Hmm. gitu. 1.800 triliun total pinjamannya, gitu. Ya, teman-teman bayangin berarti artinya gini, banyak loh orang yang berhutang di Indonesia itu, gitu. Kita bukan salah satunya. Ya ini terlepas dari utangnya bentuknya apa. Ada KPM, ada KPM itu kredit pemilikan mobil, ada KPR, yang banyak KPR kan, ada KUR gitu ya. Intinya rumah tangga. Angka usaha kayak misalnya yang perusahaan badan kayak PT, CV itu nggak masuk sini ya. Hmm. Misalkan rumah tangga yang punya PT terus dia minjem, nah itu nggak masuk. Ini pure keluarga yang minjem uang gitu. Bisa saya kerja ngadain SK gitu ya. Kalau PNS kan begitu biasanya tuh. Ngadain SK pinjam uang buat apa. Nah, ini termasuk di sini. Nah, artinya manajemen utang di Indonesia itu masih bukan satu pengetahuan yang umum. Kebayang nggak sih teman-teman? Jadi orang itu minjem uang cuma berpikir, oh gaji saya sebulan 10 gitu. Terus oh boleh nih pinjem 30% dipakai buat cicilan. Oh berarti saya punya alokasi 3 juta cicilan per bulan buat minjem uang. Gitu. Maksudnya buat minjem uang yang cicilannya 3 jutaan. Banyak yang ngambil keputusan seperti itu. Itu yang masuk ke angka literate ini 65,4. Masih banyak yang begitu kok gitu. Apalagi yang apa yang sisanya yang belum terliterasi itu bisa jadi mereka memang pinjam uang buat ya buat hajatan, buat nikahan, buat sunatan gitu ya. Dan ya ada fenomena sosial juga kayak misalkan ada yang meninggal butuh selamatan 7 harian, 40 harian, 100 harian gitu, 1.000 itu minjem uang juga. Nah, memang fenomenanya seperti itu teman-teman. Nah, saya harap mumpung Ramadan gitu ya, dan mumpung pagi ini kita ketemu, yuk perbaiki gitu. Kita mulai belajar keuangan dari sekarang. Dan yang terakhir, nih, potensi total transaksi judi online di Indonesia itu 1.200 triliun per tahun. Total pemainnya Aduh. 9,7. Teman-teman silakan bagi ya. 1.200 triliun dibagi 9,7 juta per orang berapa? Gitu. Astagfirullah. Ya. Dan ini bisa jadi karena kepepet ekonominya. Jadi mereka ngerasa oh judi online itu jadi salah satu peluang buat ngebalikin kondisi dia yang sekarang gitu. Nah, makanya kenapa kita laki-laki nih para kepala keluarga yang tidak merencanakan keuangan dan tidak menyiapkan keluarga kita untuk aware soal keuangan itu zolim. Karena bisa jadi keluarga kita tuh terjerumus ke sini loh teman-teman. Entah dia minjem kah, entah dia ngambil keputusan buruk kah, atau dia kejebak pinjol. Kejebak Hmm. pinjol, kejebak judol gitu ya. Jebak dulu. Naudzubillah min dzalik. Itu sih teman-teman ya, data-data yang semoga bikin melek gitu. Kita udah lewat 10 menit. Punten ya Udah Teh ya. tadi sudah sangat memicu kegelisahan para ayah ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman mungkin masih banyak yang ingin dikonsultasikan lebih dalam atau didiskusikan, ingin cari tahu sebenarnya teman-teman bisa juga langsung reconnect terus sama Bang Dika di Instagramnya Bang Dika ya. Atau juga gabung izin ya Bang ya, atau gabung circle-nya Bang Dika nih keluarga Boleh, boleh. pembelajar. Karena Bang Dika juga sedang seperti yang diceritakan lagi karena kegelisahan tadi dan alhamdulillah Allah mudahkan kami juga jadi ketemu sama Bang Dika belajar tentang keuangan keluarga gitu ya. Teman-teman juga bisa gabung circle komunitas grup WhatsApp-nya ya Bang ya. Ya, Nah, boleh, boleh. langsung klik Tapi aja. masih belum aktif ya, mohon maaf ya. Belum belum rame gitu. Ini masih pelan-pelan karena garapnya sendirian. Mohon maaf gitu. Insya Tapi ya Allah. insya Allah tiap bulan kita ada event sih. Kita nyoba usahain tiap bulan ada ketemuan. Meskipun berbayar ya izin teman-teman. Itu berbayar. Maksudnya ikut kelasnya berbayar gitu. Kelas Hmm, premium tapi harga apa teh? harga merakyat. Harga rakyat. Lebih Kelas murah dari pejabat segelas kopi harga Fore ya. merakyat gitu Bang. Kelas pejabat Iya, harga harga merakyat. merakyat. Seharga ngopi ya, ngopi ngopi Fore sekali gitu. Alhamdulillah. Dan teman-teman, Masya Allah, Tabarakallah, pun juga selain kita di Bincang Quran, ketemu sama kayak seperti Bang Dika, teman-teman kita yang ahlul ilmu ahlul Quran, di Bincang Quran ini juga kita bagian dari
sarana wajihah dari teman-teman Indonesia Godlike Project yang ingin membersamai perjalanan ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, teman-teman. Jadi jangan sampai di Ramadan kita masih ngerasa kayak, aduh, kayaknya gue sendirian nih ngejalanin semua dengan segala dinamika kehidupan kita. Karena memang alhamdulillah salah satu yang membuat kita bisa lebih mudah untuk istiqomah ketika kita jalani bareng-bareng. Maka di sini di Godlike kita juga encourage buat teman-teman untuk asik-asik bareng kita di Circle Ramadan Godlike. Ya, kalau di Bincang Quran teman-teman bisa langsung akses di Ramadan Festival Godlike. Selain kita juga ada bincang Quran di setiap ba'da subuhnya, teman-teman yang juga butuh ditemenin, butuh circle gimana ngejaga ritme tadarus online atau tadarusnya biar dapat nih one day one juice setiap malam. Nah, bisa juga ikut tadarus online one day one juice di Ramadan Festival Godlike. Nah, selain itu buat teman-teman yang qadarullah masyafa'al sedang mengalami waktu yang begitu istimewa dalam artian terhalang untuk puasa, untuk sholat ya karena sedang berhalangan, entah itu haid, nifas dan lain sebagainya. Gak apa-apa teman-teman, gak usah ngerasa sendiri karena di Gadlek juga ada teman rehatmu yang insya Allah membersamai. Jadi circle yang membersamai teman-teman untuk ngejaga ritme kebaikan selama di bulan Ramadan di kondisi-kondisi tersebut ya. Ada zikir barengnya, ada komunitas circle sharingnya juga. Nah, teman-teman juga bisa gabung di teman rehatmu. Dan juga buat teman-teman yang butuh mungkin baru pertama atau mungkin udah kesekian kali itikaf butuh suasana baru bisa juga nih gabung di teman itikafmu karena di situ juga ada beberapa masjid-masjid di lokasi terdekat kita yang di situ ada PIC-nya ya dari teman-teman Gatlek untuk ngebantu membersamai itikaf teman-teman gimana nanti buka bersama salat berjamaah bukan ada Quran time-nya ada sharing session-nya semoga ini jadi wasilah semakin seru, semakin asik bener ya itikaf kita dan berkah insya Allah ya untuk memaksimalkan ibadah kita saat itikaf nanti. Dan juga ngajak teman-teman yang ingin ikutan kontribusi untuk wakaf masjid di Sumatera bisa juga dengan ikut gerakan dari Godlike Wakaf Run. Jadi ngabuburan ya sambil ngabuburit kita run tapi udah kontribusi juga sekalian untuk gimana kita wakaf untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga Allah mudahkan makin dimudahkan pembangunan masjid di sana ya teman-teman. Kita berkolaborasi langsung sama Dompet Duafa. Dan juga buat teman-teman yang ingin memaksimalkan infaknya, sedekahnya di bulan Ramadan ini di 10 malam terakhir juga bisa ikut program Like for Life tentang bagaimana kita ingin menghadirkan cahaya Al-Quran untuk saudara-saudara kita di Aceh ya dengan wakaf Al-Quran ini kerjasama langsung sama Yakesma ya Gatlek dengan Yakesma jangan lupa bisa juga langsung di scan aja barcode-nya dan jangan lupa kasih kode unik 61 di akhir nominalnya. Ala kulihal teman-teman, disinilah keseruan kita bareng-bareng di Bincang Quran di Indonesia Godlike Project. Semoga Allah jadikan kebersamaan kita pagi hari ini dan seterusnya kebersamaan yang barokah yang menghadirkan ilmu yang manfaat buat kita semua. Dan kita juga terima kasih banyak nih sama Bang Dika sudah bersedia membersamai perjalanan ilmu keuangan kita yang wah indah banget ya teman-teman di pagi hari ini. Semoga Allah selalu berkahi ilmu dan amal Bang Dika. Amin ya robbal alamin. Kita cukupkan terlebih dahulu teman-teman silaturahim kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Makasih banyak Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh.